Tonton video ini sampai selesai agar kalian tahu bahwa negara Indonesia tercinta kita ini pernah punya pemimpin yang kalau pagi bilang A, malamnya dia bilang B. Kalau pagi dia bilang nggak doyan tempe, malamnya dia malah makan tempe. Berikut rangkuman videonya. Tahun 2019 silakan catat Mbak Ratna. Tahun 2019 di Istana Presiden Joko Widodo dengan gagah perkasa mengatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Iya, pemerintah merespon vonis terhadap para terpidana pemerkosa YY siswi SMP di Bengkulu. Setelah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa, Presiden Joko Widodo hari ini meminta aparat penegak hukum melakukan penanganan luar biasa terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual terhadap anak kita nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Karena itu penanganannya harus dengan cara-cara yang juga luar biasa. Bahwa ini harus ditindaklanjuti dengan cepat, dengan ketegasan. Kita nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu, penanganan di semua kementerian lembaga juga harus dengan cara-cara yang luar biasa. Saya sebetulnya tidak begitu bersepakat dengan diksi yang Presiden Jokowi katakan. Tapi oke lah, saya simak sekali lagi. Presiden Joko Widodo mengatakan di istana bahwa kejahatan seksual terhadap anak atau kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Saya tafsirkan ketika seorang presiden mengatakan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa, maka tidak ada kompromi, tidak ada ampun terhadap predator seksual anak. Tapi pagi kedelai, sore tempe. Beberapa bulan berselang, Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada predator seksual anak asal Kanada. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan grasi terhadap terpidana kasus kekerasan seksual Neil Bentelman. Mantan Presiden Joko Widodo berikan grasi terhadap terpidana kasus kekerasan seksual Neil Bentelman. Grasi diberikan atas pertimbangan kemanusiaan. Kepala Staf Presiden Muldoko menilai grasi yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada seorang warga negara Kanada, Neil Bentelman, berdasar pada asas kemanusiaan. Selain itu, Muldoko juga menyatakan bahwa adanya desakan suara publik untuk memberikan grasi kepada terpidana yang divonis 10 tahun penjara itu. Saya pikir persoalan kemanusiaan yang menjadi utama. Terus yang kedua juga suara publik juga. Presiden sangat sensitif mendengarkan suara publik. Ya. Lantas kita mau bilang apa? Lantas mau taruh muka di mana? Omongan apa yang bisa dipegang dari orang ini? Dia katakan ini adalah kejahatan luar biasa, tapi beberapa minggu kemudian dia berkompromi dengan kejahatan yang dia sebut sebagai kejahatan luar biasa. Kompromi dengan memberikan grasi. Maaf ya, saya jijik sebetulnya membayangkan ini. Tapi mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama bahwa ketika otoritas penegakan hukum, polisi, jaksa, Mahkamah Agung sudah menjatuhkan hukuman maksimal bagi predator, anti klimaksnya justru di istana. Mudah-mudahan tidak terulang untuk kedua kalinya.